Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Wasayar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Yang isinya adalah hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh atau ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, lalu dikumpulkan oleh Syekh Mustafa Adam, ya, hafizahullah ta'ala. Nah, pada kesempatan sore ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita akan membahas, ya, 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga kepada Abu Darda, yang isinya sama, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ausani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amuta. Telah berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 perkara yang aku tidak meninggalkan ketiga perkara ini sampai aku mati, kata Abu Hurairah. Jadi setelah beliau mendapat wasiat dari Nabi tentang ketiga perkara ini, beliau tidak pernah meninggalkan. Apa yang pertama, sampai mati tadi, ya, sampai mati beliau melakukan atau menjaga ketiga wasiat ini. Yang pertama, saumi salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Nah, jadi Rasul berwasiat kepada Abu Hurairah agar dia berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, di sini tidak disebutkan 3 hari itu hari apa saja, tanggal berapa saja, tidak ada keterangan. Ini umum, ya. Pokoknya puasa 3 hari setiap bulan. Usahakan puasa 3 hari setiap bulan. Jangan ditinggalkan ini. Yang kedua, wa sholatid duha. Sholat duha. Atau dalam riwayat yang lain, wa raqatai ad-duha. 2 rakaat sholat duha. Itu juga jangan ditinggalkannya. Jadi Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan ini, yang kedua, wa raqatai ad-duha, 2 rakaat sholat duha. Nah, kemudian yang ketiga, wa naumin ala witrin. Atau dalam riwayat yang lain, wa an utira qabla an arkuda. Supaya aku sholat witir sebelum tidur. Redaksi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya. Begitu juga ketika Abu Darda menyampaikan, mengatakan, wa alla anama hatta utiro. Supaya aku tidak tidur sebelum aku sholat witir. Nah, ini nasihat yang ketiga, wasiat ketiga dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan perhatian
Nabi SAW terhadap ketiga perkara ini, bahwa ketiga perkara ini penting, makanya Nabi berwasiat kepada beberapa orang sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Kemudian Syekh Mustafa ada mengatakan perkataan Abu Hurairah, Khalili, ya, tadi artinya kekasihku, yaitu Nabi, tidak menafikan perkataan Rasul. Ya, beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, kata beliau, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya aku menjadikan dari umatku, ya, salah seorang dari umatku menjadi khalil, orang yang paling dicintai, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil itu di atas Habib, ya. Habib itu orang yang dicintai, khalil itu derajatnya lebih tinggi daripada Habib, ya. Dari kata al-hub, orang yang dicintai. Khalil itu lebih tinggi lagi. Nah, ini menurut keterangan para ulama. Jadi Rasul, beliau tidak mengambil, tidak menjadikan salah seorang sahabat beliau sebagai khalil, karena tidak boleh, ya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, ya, hamba-hambanya yang khusus, sangat khusus, dijadikan khalil oleh Allah Ta'ala, yaitu hanya 2 Rasul saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salah satu hadis yang sahih Rasul mengatakan, "Innallaha ittakhadzani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil, ya, khalilullah, sebagaimana juga Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Jadi dari sisi Nabi tidak menjadikan seorang pun sahabat sebagai khalil. Tapi kalau dari sisi sahabat, maka semua sahabat tentu menjadikan Rasul sebagai orang yang sangat dicintai. Dan ini diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili." Dan memang kita, Bapak Ibu, diwajibkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Maka ada hadis, ya, yang menjelaskan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Nah, jadi kalau kita masih mencintai selain Nabi, gitu ya, orang atau seseorang yang cinta kita besar kepada dia melebihi besarnya cinta kita kepada Nabi, maka kita dianggap belum beriman, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Suatu ketika pernah Rasul memegang tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibanding segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali daripada diriku sendiri," kata Umar. "La ya Umar, tidak begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Sampai aku menjadi orang yang paling engkau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Nah, lalu Umar mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan dibanding diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang sudah benar wahai Umar. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita
memang harus menjadikan Rasul sebagai kekasih kita, orang yang sangat kita cintai. Itu. Bahkan kita tidak akan pernah bisa merasakan manisnya iman selama kita tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pihak yang paling kita cintai dibanding yang lainnya. Itu. Jadi ada 3 perkara kata Nabi, yang apabila ketiga perkara ini ada pada diri seseorang, nah, maka dia akan merasakan tu'matal iman, atau lezatnya iman, nikmatnya iman. Nah, yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pihak yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Nah, dia baru bisa merasakan nikmatnya iman. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita menjadikan Nabi sebagai khalil, itu tidak ada masalah. Tapi Rasul tidak, nggak boleh, karena harus sama. Ya. Baik. Jadi perkataan Abu Hurairah, Ausani Khalili ini, ya, tidak mengapa dan tidak menafikan pernyataan Nabi yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi Abu Hurairah menganggap Nabi itu sebagai khalilnya, tetapi Rasul sendiri tidak menjadikan Abu Hurairah sebagai khalil. Ya. Karena Rasul mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kenapa? Karena Abu Bakar satu orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua sebagai mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga banyak sekali berinfak untuk mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beliaulah satu-satunya sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Nabi untuk membersamai beliau hijrah ke Madinah dan bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik di gua apa? Di gua Sur, ya. Hanya Abu Hurairah. Bahkan orang pertama yang masuk surga setelah Nabi adalah Abu Hurairah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, kemudian di dalam hadis ini ada 3 wasiat penting tadi yang disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah, juga kepada Abu Darda. Nah, yang pertama, saumu salasati ayyamin min kulli sahar. Puasa 3 hari setiap bulan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini dikatakan, ya, di dalam kitab ini yang dimaksud 3 hari setiap bulan itu adalah tanggal 13, 14 dan tanggal 15 minas syahr. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda, "Siyam salasati ayyamin min kulli syahr siyamud dahr ayyamul bid." Puasa 3 hari dari setiap bulan itu sama dengan puasa sepanjang masa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita puasa setiap bulan 3 hari, itu seperti kita puasa sepanjang tahun. Nah, 3 hari itu adalah ayyamul bid, kata Nabi. Hari-hari bid. Kenapa disebut bid? Karena itu di malam purnama. Jadi disebut ayyamul bid karena libayadi layaliha binuril qamar, karena terangnya malam-malam tersebut disebabkan ada cahaya rembulan, cahaya purnama. Itu sebab kenapa disebut 13, 14, 15 itu dengan sebutan ayyamul bid. Nah, ayyamul bid itu kapan? Sabihata salasa asrata wa arba'a asrata wa khamsa asrata, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Hadis akhrajahu An-Nasa'i dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, sementara dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minas syahri salasata ayyam. Rasul menyuruh kami untuk puasa setiap bulan 3 hari.
yaitu salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota. Tanggal 13, 14 dan 15. Hadis akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini nasihat yang pertama, Bapak Ibu dan sekalian. Walaupun menurut penjelasan sebagian ulama yang lain, 3 hari setiap bulan itu tidak harus tanggal 13, 14, 15. Tidak harus. Gitu. Nah, Nabi pernah ditanya, ya, ada seorang wanita namanya Mu'adzah al-Adawiyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi Mu'adzah al-Adawiyah pernah bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli sahr salasata ayyam? Apakah Rasulullah SAW selalu puasa setiap bulan 3 hari? Qalat na'am, kata Aisyah, iya betul. Rasul selalu puasa setiap bulan 3 hari. Lalu ditanya lagi, faqultu laha, ya, min ayyi ayyamin as-sahru kana yasum? Hari apa saja atau tanggal berapa saja Rasul puasa pada setiap bulan itu? Nah, bulan yang dimaksud Bapak Ibu bulan Hijriah. Bulan Hijriah, ya. Tanggal 13, 14, 15 itu Hijriah, bukan Masehi, ya. Qalat, lalu Aisyah menjawab ketika ditanya, jadi hari apa saja, tanggal berapa saja itu Rasul puasa 3 hari itu? Kata Aisyah, qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahr yasum. Rasul enggak peduli, pokoknya hari apa saja. Nah, beliau puasa setiap bulan. Jadi tidak ditentukan, tidak menentukan, tidak tentu gitu. Waktunya tidak tentu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Maka puasa 3 hari setiap bulan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, puasanya tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, terserah gitu. Tanggal berapa saja tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Bisa misalnya dari 30 hari itu 10 hari pertama kita puasa 1 hari, 10 hari kedua puasa 1 hari, 10 hari ketiga puasa 1 hari. Jadi totalnya ada 3 hari. Bahkan hadis yang kita bahas ini, kata saya Abdullah bin Sa'd al-Fauzan, ya, beliau mengomentari hadis ini menunjukkan keutamaan puasa 3 hari min kulli sahar wa laisa fiha tahdidun. Hadis yang tadi yang di awal kami sampaikan, di situ enggak ada pembatasan. Yang jelas Rasulullah berwasiat untuk puasa 3 hari setiap bulan, tidak ditentukan tanggal berapa. Nah, ini menunjukkan keumuman. Yang penting dalam setiap bulan puasa 3 hari. Nah, maka Bapak sekalian, ini mengisyaratkan bahwa puasa 3 hari itu maknanya yang bagi antakuna as-salasatu al-mutlaqah. Nah, mestinya makna 3 hari itu dipahami secara mutlak berdasarkan hadis ini. Artinya kapan saja gitu. Tidak harus tanggal 13, 14 atau 15. Bahkan Nabi pun begitu, kata Aisyah. Tidak menentu. Yang penting beliau memang selalu puasa 3 hari setiap bulan. Tapi waktunya tidak menentu. Ya, ini Bapak sekalian. Nah,
Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga hadis Abu Hurairah, hadis Abu Darda, wa hiya asahu bi katsirin min hadisi Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa hadis Abu Darda, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini lebih kuat, jauh lebih kuat daripada hadis Abu Dzar yang mengatakan tanggal tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat Nabi, Abu Hurairah, Abu Darda, Abdullah bin Amr bin Al-As, di sana Bapak Ibu, kata 3 hari itu tidak dibatasi. Nah gitu. Jadi kalau kita puasa salah satu ayyam min kulli syahr fil asril awwali au fil asril awsati au fil asril akhirah, hasala lahul ajr, maka kita dapat pahala walaupun kita puasanya di 10 hari pertama atau 10 hari kedua yang tengah atau 10 hari terakhir, itu sama, tidak ada perbedaan itu. Nah itu kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya, jadi sama. Nah itu cara yang kedua. Jadi kalau kita mau puasa 3 hari setiap bulan, bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa tanggal 13, 14, 15, bisa pula diacak, bisa juga berurutan, tapi hanya misalnya di 10 hari pertama. Nanti bulan depannya di 10 hari pertengahan, bulan depannya lagi di 10 hari terakhir. Itu sama saja. Jadi lentur. Ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kan sering ada orang tanya, Ustaz, gimana ya saja? Saya pas tanggal 13-nya nggak bisa puasa, padahal saya ingin puasa Ayyamul Bid, Ustaz. Kenapa Bu atau Pak? Karena pas ada undangan pernikahan, saya kalau puasa nggak enak gitu kan. Orang semua makan, masa saya nggak makan kan itu. Nah, apa bisa saya puasa mulai tanggal 14? Ya bisa. 14, 15, 16 boleh atau tidak? Boleh. Gitu. Pahalanya sama. Pahalanya sama tadi. Maka dikatakan, kata Syekh bin Baz, hasala lahu al-ajr. Dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi baik itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, ada 2 cara puasa 3 hari setiap bulan. Apa pahalanya tadi? Pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita puasa sepanjang tahun, kuat atau enggak Ibu-ibu, Bapak-bapak? Tidak mungkin kuat. Tapi caranya ada, gimana? Puasa aja 3 hari setiap bulan puasa. Mana yang kira-kira kita slow, itu yang kita puasa. Nah ini jadi lentur saja Bapak Ibu sekalian. Itu keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Makanya Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda untuk jangan meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Nah ini, itu wasiat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasiat yang kedua Bapak Ibu, untuk menjaga 2 rakaat sholat duha. Nah, sholat duha itu kapan awalnya? Ya betadi waktuha birtifai asyamsi qadra ramhin. Waktu sholat duha itu dimulai sejak matahari ya setelah terbit naik ya kira-kira 1 tombak, setinggi 1 tombak dari tempat terbitnya. Jadi kalau pas terbit itu nggak boleh sholat. Pas terbit matahari tidak boleh sholat. Karena matahari terbit kata Nabi baina kornai asyaitan, di antara 2 tanduk syaitan. Sama ketika tenggelam juga begitu. Oleh karenanya, nah sholat duha itu baru boleh dilakukan awal waktunya setelah matahari terbit lalu naik kira-kira 1 tombak. Kalau dihitung waktu menurut keterangan sebagian ulama ya antara 10 sampai 15 menit lah. Misalnya kan di aplikasi ada ya waktu terbit misalnya. Waktu terbit itu
Jam berapa kalau sekarang hari ini Bapak Ibu sekalian? Nah, jam 4.25 Bu ya. Iya, waktu terbit jam 4.25 atau 5.24? 5.24 Bu ya. Kalau 4.25 subuh barangkali Bu ya. Iya. Terbit matahari itu sekitar jam 5:24. Nah, itu nggak boleh sholat. Tunggu kira-kira paling cepat 10 menit atau 15 menit. Berarti tinggal tambah 15 menit. Jam berapa berarti? Kira-kira jam berapa? 5.40 lah kira-kira. Baru kita boleh sholat duha. Nah, itu awal waktu sholat duha. Wayantahi hina az-zawal. Dan habis waktu duha itu, kalau di sini ya, Mustafa ada mengatakan ketika zawal. Nah, zawal itu sudah masuk waktu zuhur sebenarnya. Nah, yang pas waktu duha itu habis ketika istiwa. Saat matahari persis berada di tengah-tengah sebelum zuhur, beberapa menit sebelum zawal. Karena kalau zawal itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, ketika istiwa itu juga dilarang sholat. Nah, sebelum istiwa itu, kalau sekarang misalnya zuhur jam berapa? Zuhur jam 11.32. Nah, itu sudah zawal. Istiwa ya kira-kira mungkin jam 11:25 lah. Waktu istiwa kira-kira. Waktu persis matahari ada di tengah atau mungkin jam 11.30. Jadi jam 11.20 itu masih boleh sholat duha atau tidak? Masih boleh, Bapak Ibu. Karena belum istiwa. Gitu. Lakin al-mustahab, tapi yang ya disunnahkan, dianjurkan antu akhiro ila antara tapi asamsu wayas tadal harru. Nah, tetapi yang dianjurkan sholat duha yang paling afdol itu diakhirkan sampai kira-kira panas sudah terasa panasnya. Ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Kuba. Suatu ketika Rasul keluar menuju ke penduduk Kuba. Wa hum yusalluna duha. Waktu itu mereka sedang salat duha. Faqal, lalu Rasul berkata kepada mereka, salatul awabin. Salat awabin itu idza ramadatil fisal minad duha. Nah, ketika anak-anak hewan unta yang baru disapi ya sudah terasa kepanasan minat duha, dari waktu duha atau dari terik matahari. Nah, itulah waktu terbaik yang oleh Nabi disebut sholatul awwabin. Sholat duha itu sholatul awwabin idza ramadatil fisal. Artinya sekitar jam berapa? Jam 9, jam 10 lah kira-kira. Nah, itu waktu terbaik untuk sholat duha. Berdasarkan hadis riwayat ya, Muslim dari Zaid bin Arqam tadi. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa keutamaan sholat duha Bapak Ibu? Ada beberapa hadis ya, yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Kenapa Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda supaya tidak meninggalkan sholat duha, 2 rakaat sholat duha. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ya. Jadi ketika pagi, maka setiap persendian salah seorang di antara kalian itu harus disodakohi. Setiap persendian ya, pada salah seorang di antara kalian itu harus disodakohi. Berapa Bapak Ibu jumlah persendian pada tubuh kita? Nah, salah sumi'atin wasituna, ada 360. Itu wajib disodakohi Bapak Ibu. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah.
Nah, ala kulli di sini maksudnya wajib setiap persendian salah seorang di antara kalian disedekahi ketika pagi itu. Nah, lalu Rasul menjelaskan fakullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih subhanallah shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap ucapkan alhamdulillah shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan la ilaha illallah juga shadaqah. Jadi setiap kalimat thayyibah itu jadi shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan Allahu akbar juga shadaqah. Wa amru bil ma'ruf, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, nahi mungkar juga shadaqah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dalam setiap hari kalau kita hitung, apakah tasbih, tahmid, tahlil, takbir kita dalam sehari sampai enggak 360? Coba hitung. Setiap sholat kan kita baca 33 ya, 33, 100 lah katakan ya. Kali 5 berapa? 500, benar? Kalau kita cukup ya Bu ya? Nah, itu sudah cukup. Kalau kita terus istiqomah, tidak meninggalkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil ya. Karena satu kali sholat 100, berarti 5 kali sholat dalam sehari 500. Sementara persendian yang ada di tubuh kita ada 360. Tapi jika tidak sempat, maka yajzi'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, kata Nabi. Dan yang mencukupi dari semua itu ya 2 rakaat yang dilakukan ya, pada saat sholat duha itu sudah mencukupi. Andai kata Bapak Ibu kita sholat 2 rakaat lalu kita tidak sempat zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu sudah cukup 2 rakaat salat duha. Nah, itu diantara keutamaan salat duha. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tapi nanti ada keutamaan yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis qudsi. Kata Nabi apa? Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la tu'jizuni min arba'i raka'atin fi awwali nahari. Itu kata Allah, wahai anak Adam, janganlah engkau lemah untuk sholat 4 rakaat di awal harimu. Untuk sholat berapa? 4 raka'atin fi awwali naharika, di awal harimu, kata Allah Ta'ala. Akfika akhirahu, maka niscaya aku akan mencukupimu ya di akhir harimu itu. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, orang yang menjaga sholat duha 4 rakaat dijanjikan oleh Allah bahwa dia akan dicukupi kebutuhannya pada hari tersebut. Nah, akfika akhirahu, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita rutin gitu sholat duhanya 4 rakaat, maka insya Allah kebutuhan kita pada hari tersebut akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita pas butuh sesuatu, ya butuh sekali, sementara misalnya tidak ada uang, tapi kita ingin kebutuhan kita ini tercukupi. Dengan kita mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka sholatlah duha 4 rakaat. Maka kebutuhan kita akan Allah cukupi pada hari tersebut. Nah, ini keutamaan lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Nu'aim bin Hammar Al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, wasiat yang ketiga dari hadis tadi apa? Yaitu sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Nah, sholat witir sebelum tidur itu terutama Bapak Ibu ya, untuk orang-orang yang dia tidak yakin
Kalau di akhir malam sebelum subuh dia bisa bangun. Gitu. Ya. Untuk siapa? Man la yasiku an yakuma akhiru al-lail. Untuk orang yang tidak yakin kalau dia bisa bangun di akhir malam. Nah, kalau kita tidak yakin bisa bangun malam sebelum subuh, maka lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Fala yanamu illa ya ba'da al-witr. Fala yanamu illa waqad autara. Kecuali dia sudah sholat witir. Tapi bagi orang yang yakin idza kana yasiku min qiyami akhiri al-lail, maka payakunu witruhu bi akhiril lail. Tapi kalau Bapak Ibu kita yakin, saya yakin nanti jam 3 saya bisa bangun. Di sepertiga malam terakhir saya bisa bangun. Nah, untuk orang yang kedua ini maka lebih utama dia mengakhirkan sholat witirnya. Nanti setelah tidur bangun sholat lail kemudian sholat witir. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ij'alu akhira sholatikum minal laili witron. Jadikanlah sholat terakhir kalian dari sholat malam adalah sholat witir. Jadi penutup sholat malam sholat witir, supaya kita bisa mengamalkan hadis ini. Tapi ini bagi siapa? Bagi orang yang yakin dia bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, kalau tidak yakin lebih baik di awal malam sebelum tidur, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, ada contoh dari sahabat Bapak Ibu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu seringnya sholat witir di awal malam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, orang yang paling dicintai oleh Nabi tadi ya, di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, sementara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau seringnya sholat witir di akhir malam. Nah, maka kalau Rasul SAW kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, mengatakan ketika bertanya kepada Abu Bakar, kapan kamu sholat lailnya, sholat witirnya? Fayutiru awwalal laili. Jawaban Abu Bakar bahwa beliau sholat witirnya di awal malam. Sementara Umar kana yusolli lailan fayutiru akhirul lail. Beliau sholat malam dan sholat witirnya di akhir malam. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma hadza fa akhadha bi al-hazam wa amma hadza fa akhadha bil quwwah. Sedangkan Abu Bakar beliau melakukan sholat witir karena kehati-hatian. Melakukan sholat witir di awal malam karena kehati-hatian, hati-hati jangan sampai kelewat. Karena ada dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika safar maupun ketika hadar tidak safar, yaitu sholat sunnah fajar dan sholat witir. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, Abu Bakar karena hati-hati, beliau selalu menjaga istiqomah sholat witirnya di awal malam. Sementara Umar kata Nabi, nah, beliau mengamalkan ini dengan kekuatan. Fa'akhadha bil quwwati, kata Nabi. Dua-duanya tidak dicela oleh Nabi. Dua-duanya bahkan diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Nah, mana kira-kira kita mampu istiqomah yang mana? Kalau mampunya di awal malam, lakukan itu. Kalau mampunya di akhir malam, maka itu lakukan. Nah, apalagi kalau di akhir malam, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu ada waktu mustajab. Ya, karena waktu itu kata Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul akhiri minal lail. Sesungguhnya Allah Tuhan kami tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, ya, man istaghfarani fa aghfir lahu. Barang siapa istighfar kepadaku, aku akan ampuni dia. Wa man sa'alani fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri apa yang dia minta. Wa man da'ani fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa, kata Nabi kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabah doanya. Maka di akhir malam itu waktu mustajab untuk berdoa. Nah, kalau kita mampu sholat witir
di akhir malam secara istiqomah, tentu itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sholat witir itu kalau kita lakukan di awal malam, dan Rasul sendiri Bapak Ibu, ya pernah beliau mengatakan, autir min awwalil laili wa wasatihi wa akhirihi wantaha witruhu ila sahar. Ya, bahwasanya Nabi itu autaro min awwalil lail, pernah sholat witir di awal malam, wa wasatihi di pertengahan malam, wa akhirihi dan di akhir malam. Rasul sendiri pernah. Wantaha witruhu ila as-sahar, dan sholat witirnya selesai di waktu sahur. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, sholat witir kalau di awal malam kita bisa lakukan setelah selesai sholat Isya. Sholat Isya, zikir, kemudian sholat ba'diyah, kemudian witir. Atau bahkan kita bisa lakukan, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, misalnya kita sibuk setelah sholat Isya, tidak ada waktu. Kalau zikir kan kita bisa lakukan sambil berjalan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita mau Isya nih, saya Isya harus segera berangkat, misalnya ada acara dan seterusnya. Zikir kita bisa lakukan sambil jalan. Nah, tapi sholat kan tidak bisa. Kalau kita ingin sholat ba'diyah Isya 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat misalnya, atau lebih dari itu, kayaknya waktunya nggak keburu gitu. Nah, sudah setelah sholat Isya kita zikir sebentar, istighfar 3 kali misalnya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Langsung kita sholat berdiri untuk apa? Sholat witir tanpa sholat ba'diyah Isya itu boleh. Itu boleh. Tanpa sholat ba'diyah Isya dulu boleh. Dan sholat witir hanya 1 rakaat bisa Bapak Ibu. Ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau tidak keliru ya, radhiyallahu anhu, beliau itu selalu sholat witir 1 rakaat. Lalu Abdullah bin Abbas ditanya, bagaimana itu Muawiyah bin Abi Sufyan kalau sholat witirnya cuma 1 rakaat? Huwa afqahu minna, beliau lebih faqih daripada kita. Lebih faqih daripada kita. Nah, jadi ada kitab ya, judulnya itu At-Taqrirat As-Sadidah fi Masailil Fiqhiyah. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Masailil Fiqhiyah dikatakan, katanya orang yang sholat witir 1 rakaat itu pemalas. Katanya pemalas ya gitu. Enggak. Ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan selalu sholat witir 1 rakaat. Nah, yang malas itu nggak sholat itu. Jadi orang sholat kok dibilang pemalas ya? Enggak. Nah, karena sholat witir 1 rakaat sudah boleh Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini. Ya, ini tentang sholat witir gitu. Nah, jadi kalau kita bangun, yang penting sebelum azan subuh masih bisa sholat witir. Tapi kalau sudah azan subuh, sudah tidak bisa sholat witir lagi. Nah, itu tentang wasiat yang ketiga, yaitu sholat witir. Nah, kesimpulan dari hadis ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh Mustafa Adam, ada 4 ya. Kesimpulan pertama, kata beliau, hadis ini menjelaskan apa? Ihtimam, ya, bayanu ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limi as-sahabati ma yanfa'uhum fa huwa yusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bima huwa bakin lahu wa anfa. Menjelaskan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan sahabat apa yang bermanfaat untuk mereka. Maka beliau berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sesuatu yang kekal dan bermanfaat untuknya. Karena ibadah itu kekal akan kita bawa ke akhirat.
pasti ketemu gitu ya. Nah, ini perhatian Nabi ya, mengajarkan sahabat dengan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Yang kedua, ya, bayanu fikhin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu wasa Abu Hurairah bi khisalin wa wasa akhir bi khisalin ukhra wa wasa salisan bi khisalin ukhra. Hadis ini menjelaskan tentang ya, pemahaman Nabi atau kecerdasan Nabi SAW ya, di dalam menyikapi para sahabat ya, bersikap terhadap para sahabat. Jadi Rasul tahu masing-masing sahabat ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, maka beliau akan berwasiat kepada sahabat ini dengan wasiat A, sahabat yang lain dengan wasiat B, sahabat yang lain dengan wasiat C. Tergantung keadaan para sahabat itu. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Nanti sahabat yang lain diberi wasiat yang lain, sahabat yang lain diberi wasiat yang lain sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ya, itu sekalian. Nah, Abu Hurairah ini sering begadang. Menurut keterangan ya, biografi Abu Hurairah, beliau sering begadang. Kenapa? Karena murojaah hadis-hadis Nabi. Beliau sering murojaah hadis-hadis Nabi supaya hafal hadis-hadis Nabi SAW. Nah, karena sering tidur malam, kemungkinan bangun malam agak susah. Makanya Nabi berwasiat supaya sholat witirnya sebelum tidur gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang biasa susah tidur, udah sholat witirnya di awal malam gitu, ba'da sholat isya. Jadi yang dimaksud sebelum tidur itu yang mulai dari ba'da isya sampai kita mau tidur. Bisa juga sebelum tidur, kita kala jam 10 kita tidur, kita wudu dulu, sholat dulu, sholat witir, bisa 1, 3, 5 misalnya. Setelah itu baru kita tidur, itu juga bisa. Nah, atau yang paling enak setelah sholat isya, karena masih punya wudu, masih semangat. Nah, belum ngantuk, betul Bu. Kalau mau tidur bisa jadi kebablasan. Itu kan, udah capek, udah lelah, mau sholat, nanti dulu deh, berbaring dulu, tahu-tahu bablas. Bangun-bangun jam 6 kan. Nah, itu banyak yang kelewat. Nah, maka yang paling enak sholat witir di awal malam itu setelah sholat isya. Walaupun kita boleh, yang penting sebelum tidur kita sholat witir. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga, hadis ini menjelaskan apa? Anjuran ala saumis salasati al-ayyam min kulli syahr. Anjuran untuk puasa 3 hari setiap bulan. Warrajih, kata saya Mustafa Adam ya, pendapat yang kuat Bapak Ibu, annaha ghairu muta'ayyinah fa bi ayyi ayami syahr yasumu as-salasah. Dan itu tidak tentu. Pokoknya di tanggal berapa saja pada bulan tersebut dia puasa, tidak ada masalah. Tidak harus tanggal 13, 14, 15 gitu. Walakin akan tetapi tata'akkadu fi wasati syahri salisa asara wal rabi'a asara wal khamisa asara. Tapi kalau memang bisa ya di 3 tanggal itu, tanggal 13, 14, 15, karena ayyamul bid tadi menggabungkan seluruh hadis itu ya. Yang hadis yang menjelaskan tanggal 13, 14, 15 diamalkan, hadis tentang keutamaan puasa, anjuran untuk puasa 3 hari setiap bulan juga kita amalkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di antara kesimpulan penting dari hadis tadi apa? Jawazu an yaqula as-sahabi anin Nabi sallallahu annahu khaliluhu. Boleh seorang sahabat dia mengatakan tentang Nabi bahwa Nabi itu adalah khalilnya. Walakin la yajuzu lin nabi an yaqul fulanun khalili. Tetapi Nabi tidak boleh mengatakan si fulan adalah khalili, kekasihku. Kenapa? Li'anna Allah ittakhadahu khalilan, karena Allah telah menjadikan beliau sebagai
Khalil, Rasul tidak boleh menjadikan seorang sahabat sebagai Khalil. Lalu ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh enggak kita menyebut Nabi sebagai Khalil? Kita menyebut Nabi sebagai Khalil boleh atau tidak? Boleh. Karena sahabat pun menyebut Nabi sebagai Khalili. Nah, kita pun boleh ya, menyebut Nabi sebagai Khalili. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalili, misalnya. Sesungguhnya Rasulullah sallam beliau adalah kekasihku, itu boleh kita ucapkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Oke. Ya, salat suruk atau salat isyraq Bu ya? Ya. Itu saja Bu. Ya, monggo Bu, yang belakang. Oke. Puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis Bu ya? Lebih utama mana? Oke, baik Bu. Masih ada Ibu-ibu? Apa Bu? Apakah boleh semua sholat sunnah dilaksanakan? Apakah boleh semua sholat sunnah dilaksanakan? Puasa sunnah? Oh, dan puasa sunnah dilaksanakan dalam sehari, ya. Dan begitu puasa, misalnya dalam sebulan ya. Nah, itu dilakukan semuanya boleh atau tidak? Gitu ya Bu ya? Ya baik, terima kasih Bu. Yang pertama Bapak sekalian, kalau awal sholat duha adalah setelah matahari terbit sampai naik kira-kira 1 tombak, itu awal sholat duha. Lalu sholat suruh kapan? Gitu Bu ya? Sholat suruh atau sholat isyraq kapan? Nah, jadi awal waktu duha itulah waktu sholat suruh. Gitu. Walaupun memang ada sebagian ulama ya memandang bahwa hadis tentang sholat suruh itu dhaif hadisnya, sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain mengatakan hadisnya makbul, bisa diterima. Ada khilaf memang di antara para ulama ya terkait dengan sholat isyraq atau suruh. Gitu. Kalau menurut saya Umar Bazamul ya dalam kitab Bughyatul Mutatawwi fi Sholati Tatawwu, beliau mengatakan ini hadisnya sahih ya. Nah, kapan waktu sholat suruh? Yaitu waktu matahari terbit sampai naik kira-kira 1 tombak atau 15 menit setelah matahari terbit. Nah, setelah ibu sholat 2 rakaat Bu, langsung nyambung sholat duha, itu boleh. Gitu. Jadi kalau kita niat sholat suruh 2 rakaat, setelah itu nyambung sholat duha 2 rakaat, itu boleh. Gitu. Jadi waktu dibolehkannya sholat suruh itulah awal waktu sholat duha. Bagi mereka yang mengatakan sholat suruh itu hadisnya dhaif, berarti mereka mengamalkan sholat duha di awal waktu. Tapi bagi mereka yang mengatakan hadis atau yang mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan hadis tersebut, nah berarti kalau mau sholat duha, dia sholat suruh dulu 2 rakaat, lalu ditambah sholat duha 2 rakaat. Yaitu Bu jawabannya. Kemudian yang kedua, ayyuhuma afdal, mana lebih utama? Salat Senin Kamis atau salat Ayyamul Bid Bu ya? Maaf. Puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Mana afdal? Dua-duanya utama Bu. Dua-duanya punya keutamaan sendiri. Salat yang jelas Nabi ya selalu puasa hari Senin Kamis, dan Nabi juga selalu puasa Ayyamul 3 hari. Kalau Nabi tadi 3 hari, tidak Ayyamul Bid ya. Kalau Nabi, kata Aisyah, beliau tidak peduli tanggal berapa saja, berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun beliau menyuruh sahabat tadi untuk sholat puasa di tanggal 13, 14, 15. Apa keutamaannya puasa Senin Kamis? Nah, Nabi pernah ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Ada berapa alasan? Ada berapa alasan Nabi kok puasa setiap hari Senin? Ada 4 alasannya. Karena hari Senin itu yauma ulidtu fihi. Alasan pertama adalah hari di mana aku dilahirkan. Yang kedua, yauma ub'atsu fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku diutus menjadi
Nabi dan Rasul. Diangkat jadi Nabi dan Rasul itu hari Senin. Alasan ketiga, nah, adalah hari di mana pertama kali wahyu turun. Wahyu turun pertama kali terjadi pada hari Senin kata Nabi. Alasan keempat, karena pada hari Senin dan Kamis amal soleh kita diangkat oleh para malaikat menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa Rasul selalu puasa hari Senin. Kalau puasa Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulan, apa keutamaannya? Seperti kita puasa sepanjang tahun. Nah, dua-duanya punya keutamaan masing-masing. Nah, yaitu ibu-ibu dan jamaah sekalian. Lalu ada orang tanya, gimana kalau saya puasa Senin Kamis saja? Nanti yang Ayyamul Bidnya atau puasa 3 harinya saya gabung dengan hari Senin Kamis. Ya, boleh. Berarti dalam sebulan kalau kita puasa Senin Kamis toh, dalam sebulan berapa kali kita puasa? 8 hari. Karena setiap pekan 2 hari, dalam sebulan ada 4 pekan, 8 hari. Nah, yang 3-nya itu digabung dengan puasa 3 hari, boleh. Karena ada ulama yang mengatakan menggabung 2 niat dalam satu amalan sunnah itu boleh. Nah, itu yang paling ringkes itu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir, boleh tidak kita mengamalkan seluruh sholat sunnah? Boleh. Nah, jika kuat, boleh. Tentu itu afdal, yang terbaik kalau kita mampu mengamalkan seluruh sholat sunnah dalam sehari. Mulai dari sholat suruh, sholat duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar yang ghairu muakkadah, qobliyah maghrib ghairu muakkadah, ba'dal maghrib muakkadah, qobliyah isya ghairu muakkadah, ba'dal isya muakkadah. Kemudian sholat lail, lalu sholat witir, tambah lagi sholat hajat, apalagi sholat tasbih, sholat taubat dan seterusnya. Kalau kuat ya boleh, silakan. Nanti sholat sunnah fajar, itu Bu, jadi boleh. Begitu juga dengan puasa. Sholat puasa Ayyamul Bid dilakukan, puasa 3 hari tiap bulan lakukan, puasa Senin Kamis dilakukan, puasa Daud juga dilakukan. Kalau memang kuat, silahkan. Nah, tapi Bu, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika beliau dinasihati Nabi gitu. Kalau kan Abdullah bin Amr itu punya istrinya itu banyak dianggurin isinya, jarang disentuh. Ya, jadi kalau malam nggak dibarengin gitu ya. Karena beliau ingin terus ibadah. Malamnya ingin terus dipakai ibadah sholat, siangnya dipakai puasa. Jadi jarang isinya, jarang disentuh. Nah, lalu dinasihati oleh Nabi SAW. Nah, jadi kalau kamu mau puasa, di antara nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr, ya puasalah kamu 3 hari setiap bulan. Masih kuat ya Rasulullah kalau cuma 3 hari? Ya sudah, kamu puasa Daud, Nabiullah alaihissalam. Saya masih kuat, tidak boleh lebih dari itu kata Nabi. Maksimal puasa Daud. Nah, ketika sudah sepuh, usianya sudah sepuh, beliau semacam menyesal, kenapa dulu aku tidak mengikuti keringanan dari Nabi SAW. Nah, apa itu? Memilih hanya 3 hari saja dalam setiap bulan gitu. Ketika Abdullah bin Amr tanya, apa keutamaan puasa 3 hari setiap bulan? Kata Nabi, seakan-akan engkau puasa sepanjang tahun. Ka'annaka tasumu sauman dahar. Lalu kalau puasa Daud, ka'annaka tasumu atau annaka tasumu nisfad dahar. Sesungguhnya engkau puasa setengah tahun kalau puasa Daud. Nah, jadi lebih bagus banget tuh. Nah, jadi puasa hari ini, besok buka lagi itu syariatnya Nabi Daud. Kalau syariatnya Rasulullah 3 hari setiap
bulan. Walaupun Rasul tidak melarang, kalau kuat silahkan puasa Daud. Yaitu Bu. Jadi jawabannya boleh kalau memang kita kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sami-sami Ibu. Ya, silakan. Terakhir nih Pak Kris ya. Ya, monggo Pak. Satu lahirnya, betul. Berkaitan dengan hari lahir ini berlaku untuk Rasulullah atau secara umum manusia di dunia ini, bolehkah untuk puasa di hari lahirnya? Misalkan saya hari Selasa misalnya. Puasa. Lahir saya hari Selasa. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Orang biasanya nyebut puasa weton ya Pak ya? Ya, puasa weton. Itu tidak ada dasarnya Bapak Ibu. Puasa weton, puasa pada hari kelahiran itu tidak ada dasarnya. Allah bukan kata di Nabi mengatakan ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin? Karena hari Senin adalah yauma ulidtu fi. Yauma ulidtu fi. Hari di mana aku dilahirkan. Tapi ingat, Nabi tadi, kenapa puasa di hari Senin? Alasannya tidak tunggal. Alasannya tidak tunggal. Nah, ada 3 alasan lain yang itu kita tidak dapatkan. Nah, kata Nabi, selain hari kelahiranku, hari Senin adalah hari di mana aku diutus menjadi Nabi dan Rasul. Hari Senin adalah hari di mana wahyu pertama kali diturunkan. Hari Senin dan Kamis adalah hari di mana amal-amal para hamba diangkat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Turfa'ul a'malu ilallahi azza wa jalla. Nah, kalau 4 alasan ini ada pada hari kelahiran kita, silahkan lakukan. Nggak ada kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Oleh karenanya tidak ada yang namanya puasa weton Pak. Nggak perlu. Mempuasai hari kelahiran itu tidak perlu. Jadi itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.